Aku juga nggak tahu aku bakal bisa punya salon, aku juga nggak tahu bakal punya kosmetik. Tapi yang aku tahu aku pasti pengen punya sesuatu hal yang baru di hidup aku gitu. Kayak misalnya suatu hal itu tuh ya dari mulai aku jadi makeup artist itu aku usahanya hasil usaha dari makeup artist itu aku tabung, terus tiba-tiba aku juga langsung bikin dari hasilnya itu langsung ke salon, terus habis dari salon aku juga usahanya itu aku tabung langsung ke bagian lipstick. Itu tuh emang bener-bener kayak ngalir aja gitu. Dan aku nggak bisa kayak gini tuh jujur pun kalau nggak karena suami aku nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana loh Mbak Andita. Masya Allah. Ya. Usaha muda, cantik, istri Amin. Polisi. Luar biasa. Pokoknya udah lengkap deh di Mbak Andita. Masya Allah. Nah, kenapa Bunda nunjuk Mbak Andita dulu? Karena biar semua yang mendengar nih, yang nonton kita, bahwa perempuan itu tidak hanya di rumah, tapi di luar rumah juga hebat. Bunda. Untuk kebaikan ya. Benar. Di sini Bunda lihat Mbak Andita organisasinya bagus, usahanya bagus. Makasih Bunda. Bunda. Kenalnya, wawasannya luar biasa. Masya Allah. Nah di sini kan nih Mbak Andita anak 2 ya. Anak 2 Bunda. Anak 2 ya. Perempuan semua. Perempuan semua ya. Perempuan semua ya. Lumayan udah besar ya. Alhamdulillah, jadi usahanya makin banyak. Nah kebetulan hari ini Bunda minta tolong hubungin Mbak Andita, bisa nggak Mbak Andita untuk podcast ini? Nah mudah-mudahan di sini apa yang Mbak Andita dari perintis pertama sampai sekarang nih hebat. Bunda juga kan awalnya juga dari bawah nih. Iya. Dari bawah, karena perempuan hebat itu nggak pernah ngeluh. Benar. Apapun yang dilakukan nggak pernah ngeluh dan banyak memberikan kebaikan untuk orang lain. Ciri-ciri perempuan hebat. Ya. Dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan kita, yang melihat kita juga mereka seperti apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan juga buat Mbak Andita juga buat inspirasi dari semuanya. Walaupun di rumah kita tetap bisa berkarya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Andita nih. Sebagai pengusaha make up ya, Bunda juga udah pakai loh. Bunda juga udah pakai. Didukung ya Bunda, disupport. Cakep. Kemarin Bunda lagi acara sekolah. Kemarin Bunda pernah sekolah ya dari Jakarta, teman-teman itu Bunda kasih karena satu kamar tuh 40 orang. Jadi Bunda kasih, ini Mbak Andita termasuk ini promosikan tuh. Udah artis, udah makeup artis, pengusaha, selebgram juga. Sudah itu kalau jadi istri udah nggak ngerti lagi lah kemana si bapak pasti ngikut, kemana anak, keperluan anak pasti itu perempuan hebatnya. Tapi Bunda pengen tanya, kan kita ini bisa di atas kan pasti ada bawah. Waktu pertama kita ini kan susah. Nah itu Mbak Andita untuk jalanin semuanya itu seperti apa? Apa dukungan suami kah? Apa dukungan keluarga, orang tua? Kan banyak ya dukungan. Nah di sini Mbak Andita gimana sih biar ini semua pada tahu nih triknya itu seperti apa? Bahwa yang namanya sukses itu bukan kita langsung dapat sukses, tapi dari awal susah. Banget. Yang penting sabar sama ikhlas. Nah itu trik-triknya gimana tuh? Ya jadi aku ini dulu ya Bunda, kasih tahu kalau misalnya awal karir aku dulu nih. Jadi awal karir aku memang pertama kali aku memulai karir itu pada saat aku sebelum menikah itu memang pengen banget belajar makeup karena waktu itu aku makeup prawedding tuh Bun, kayak Bunda aku make upin terus akhirnya kok seneng nih sama makeup gitu kan. Jadi di situ juga aku pengen belajar makeup. Itu hobi aku juga, makeup mendandani seseorang yang menjadi lebih baik tuh kayak hobi aku, seneng aja ngeliat orang tuh jadi kayak lebih cantik gitu kan. Nah untuk supportnya itu sebenarnya dari keluarga aku sendiri pun untuk aku menjadi support, untuk aku menjadi makeup artist seperti ini. Kalau dulu mah bahasa kerennya bukan makeup artist, kalau sekarang kan keren ya Bun ya. Kalau dulu mah kayak tukang make up, tukang hias ya Bun ya. Nah karena memang keluarga aku berasal dari keluarga yang cukup maksudnya pejabat tinggi juga, papa kan pejabat tinggi, terus pengennya tuh anaknya tuh emang di ranahnya keluarga gitu, kayak jadi hakim atau jadi jaksa kah, atau mungkin juga jadi notaris yang kayak gitu tuh Bun. Cuman kan aku passion aku nggak di situ, sempat bertentangan sama keluarga, tapi akhirnya aku memilih untuk jalan
terbaik daripada sisi aku memilih itu walaupun agak berat sedikit. Nah pada saat aku menikah di situ aku menemukan seseorang yang mensupport aku benar-benar full, yaitu suami aku gitu loh. Kalau untuk support sih mama juga support sebenarnya. Mamaku juga apapun yang aku lakukan, apapun yang aku jalankan, mama tuh support aja. Tapi kalau papa tuh kayak agak gimana gitu. Agak gimana, sempet agak karena yang kan kalau makeup artist kan kayak mana gitu. Kalau kayak tukang makeup tuh kan kayak dulu kalau makeup artist masa keren Bunda. Kalau sekarang kan keren, makeup artist tuh keren banget tuh. Kalau dulu kan tukang rias gitu kan kayak masih pandang sebelah mata. Tapi sampai saat ini aku punya tujuan dari supportnya suami, aku mau kasih lihat juga sama papa aku, sama keluarga aku besar aku yang dari pihak akunya mau lihat kalau dari seorang yang dilihat dipandang sebelah mata dan akhirnya sekarang seperti apa gitu. Sejak kapan sih makeup artist? Kalau makeup artist aku sejak tahun 2014 setelah aku lama ya? nikah Bunda. Oh udah lama sekali, udah mateng. Apalagi sekarang ini kalau Bunda lihat tumbuh makeup artist banget. Anak kecil aja dandannya udah kalah. Iya, Bunda aja kalah kalau ngeliat anak kecil yang di YouTube. Bener Bunda. Ternyata itu tadi ya, mungkin dari YouTube ini kita banyak bisa belajar dan juga banyak kita ketahui. Dan Bunda juga gini pengen tahu persis gitu Mbak Dita. Kan sekarang ini makeup artist ini kan di Bandar Lampung, terutama di Lampung ya banyak ya, diminatin sekali. Benar. Nah untuk persaingan antara ini apa ada komunitasnya atau mohon maaf misalnya sesama artis ini banyak apa ada sambil ini ambil ini kan tidak. Apa ini saling menjaga atau sesama komunitas ada komunikasi? Oke. Nah itu gimana tuh? Kalau untuk komunitas atau komunikasi itu pasti ada Bunda. Kita punya komunitas makeup artist Bandar Lampung. Terus udah juga ada komunitas untuk para pekerja seni dari wedding. Jadi kita tuh memang bersama-sama gitu loh. Jadi karena memang makeup artist tuh sangat banyak yang banyak jasa yang banyak dibutuhkan. Jadi menurut aku itu sudah berjalan dengan rezekinya masing-masing Bun. Jadi kita nggak bisa memaksakan kayak aku harus punya banyak job, aku harus punya banyak job, geser sana, aku pengen ini ikut sana gitu. Jadi emang udah punya rezekinya masing-masing Bun. Sampai saat ini alhamdulillah Bun. Dari tahun 2014 yang bisa dihitung jari, aku inget banget di tahun 2014 itu makeup artist bisa dihitung jari. Ada Intan Salon, terus itu masih ada Neng Friska, ada Aninda Wedding Gallery, terus udah gitu masih ada 5 orangan lah masih bisa itu pakai jari. Tapi kalau sekarang udah banyak banget. Tapi Bunda bisa lihat aku alhamdulillah masih ada job ajakan Bun. Nah itu dia rezeki. Perdana loh. Jadi Balita perdana. Apalagi kalau nggak gitu Bunda nggak pinjelong. Iya. Sama ini juga nih Bunda bertanya nih ya. Kan sekarang ini banyak komunitas kayak prawedding, terus makeup artist, sudah itu yang untuk persiapan pernikahan lah itu ada perkumpulan. Nah kalau itu itu ada nggak sih kalau misalkan sekaligus kumpul makeup artist, prawedding, ini semua jadi satu gitu kumpul? Kalau kayak gitu sih ada sih Bun, cuman aku sekarang lagi nggak terlalu fokus banget ke situ. Ada namanya Apgindo, itu kumpulan semua pengusaha tentang perweddingan. Jadi perweddingan dari mulai WO, dari mulai tari, dari mulai baju attire, semua di situ kumpul. Itu yang sudah disahkan, namanya Apgindo Bun. Gitu. Jadi udah, aku termasuk sekretaris bagian sekretarisnya Bun. Kenapa nggak buat koperasi? Bisa kerja sama dengan pemerintah. Maunya sih gitu ya mungkin ya Bun. Dari prawedding, dari yang punya taruh, dari makeup artist coba. Karena dari kita punya koperasi ini ya mohon maaf. Walaupun nanti maafkan sekarang ini banyak sekali makeup artist, banyak juga yang punya taruh, yang punya segala macam. Kalau misalkan kita memang ada koperasi kan bisa menunjang. Menunjang kalau misalnya satu di antara makeup artist atau yang punya ini agak tidak bisa terbantu kan dengan koperasi bisa terbantu. Nah, ini satu lagi. Bun. Kan kalau yang namanya prawedding ini kan kadang-kadang subuh-subuh. Iya benar Bun. Ini mantan pacar gimana nih semua bercerita?
Ya itu ya Bun ya. Aku dari awal udah bilang kalau dia tuh selalu support yang full banget. Jadi kan kalau untuk wedding itu biasanya kan kita kerja di Sabtu dan Minggu. Kalau untuk PNS dan lain-lain kan Sabtu Minggu tuh libur kan, jadwalnya libur. Nah kebetulan di pagi itu subuh itu aku ditemenin sama dia. Terus anak-anak aku pun juga ikut Bun. Makanya aku bilang kalau misalnya aku mendidik anak-anakku sampai saat ini tuh benar-benar dengan didikan yang mereka harus lihat kerjaan ibu bapaknya seperti apa. Maksudnya bagaimana berjuangnya bapak ibunya itu untuk pekerjaan itu, bangun subuhnya. Anak-anak tuh aku ajak Bun. Nungguin di mobil tuh bener-bener aku siapin tempat tidurnya itu subuh-subuh sekitar jam 4 tuh aku udah berangkat gitu. Jadi mereka paham, oh ya nggak cuman mereka tuh cuman menerima, oh aku minta mainan udah ada nih gitu. Jadi nggak semuanya yang langsung gampang didapetin, oh ternyata perlu perjuangan. Itu dari kecil tuh udah aku ajarin. Karena kan sekarang ini memang anak-anak itu sebenarnya tergantung di rumah. Benar. Kayak Bunda juga dulu waktu bantu Pak Herman gitu kan jauh-jauh tuh ke kabupaten kota gitu tadi. Iya. Kita siapkan dari pagi, kita dari ini baru kita berangkat. Tapi insya Allah ibu yang sukses itu tidak pernah ngeluh. Insya Allah Bunda. Amin ya insya Allah. Apalagi Mbak Dita lihat kafe-kafe semua izin kita akan terbuka semuanya. Siap Bunda. Karena kita harap Kota Bandar Lampung yang sekarang posisinya kan sudah menjadi 3 besar Sumatera. Nah kalau bisa ya masuk 10 besar Indonesia ya. Nah, amin. Semua terkait ini ya insya Allah. Ya, nah ini ada lagi nih Mbak Dita. Ya, Bun. Kan kalau yang namanya make up artist itu mahal. Ya mahal tuh. Nah ini kalau misalnya ada yang bantu Mbak Anita gitu, yang biasa-biasa saja itu seperti apa tuh? Oke. Apalagi Mbak Anita ini terkenal kan, siapa yang gak kenal? Ya. Nah itu dia ya Bun ya. Jadi di Bandar Lampung ini aku udah lihat untuk marketnya juga ya. Aku nggak bisa nyamain marketnya Bandar Lampung ke Jakarta. Kalau di Jakarta itu untuk batas harga 200 ribuan tuh udah nggak ada Bun. Tapi kalau di Bandar Lampung aku ngerti nih marketnya tuh yang harus diberikan tuh seperti apa. Jadi aku punya beberapa price list yang emang mereka bisa pakai aku juga tanpa harus ngerasa aku mahal gitu. Jadi aku punya price list yang reguler, terus makeup juga yang premium, sama makeup yang super premium. Misalnya kayak yang premium itu yang reguler itu mereka datang ke studio aku yang emang studio aku yang emang buat kayak anak-anak wisuda gitu, anak-anak yang cuman perpisahan hanya just foto doang gitu, itu datang ke studio aku dan dibantu oleh asisten. Jadi nggak semuanya full aku. Cuman aku tetap aku ambil ahlinya juga di finishing make up. Kayak aku yang bikinin alis, aku rapihkan sedikit bagian-bagian yang di base sama asisten aku. Terus udah gitu ya tetap aku yang tetap pegang, cuman nggak semuanya full. Nah begitu juga kalau yang premium. Kalau premium itu dengan harga cuman ya 500 lah Bun premium. Tapi dia harus datang ke studio. Tapi itu full aku yang kerjain gitu. Beda lagi yang kayak VIP premiumnya gitu. Aku datang ke lokasi yang benar-benar aku kerjain semuanya dari base make up segala macam gitu. Jadi mereka ngerasain ngerasain di make upin Andita tanpa harus ngomong mahal gitu. Iya kan itu di mana-mana Andita. Masya Allah. Makanya nih, ya, Mbak Andita kan sekarang udah jadi pebisnis. Apalagi siapa yang nggak kenal lipstiknya. Iya Bunda. Masya Allah. Kemarin aja yang Bunda lagi acara sekolah yang itu, salah satunya bawa oleh-oleh ya teman Mbak Andita ini. Iya Bun. Nah kalau misalnya untuk pemasaran dari perusahaan ini kan bisnis ini, atau lokal saja atau sudah nasional. Ya. Kalau untuk aku punya 2 bisnis Bun, ada salon dan ada kosmetik. Kalau salon jelas di sini aja di bagian lokal aja. Tapi kalau misalnya lipstik aku harus nasionalin Bun. Aku punya cita-cita, aku nggak mau lipstik aku yang jadi internasional. Tapi aku hanya untuk sebatas nasional itu udah cukup bagi aku gitu. Bukannya aku nggak mau cita-cita tinggi, tapi menurut aku produk yang internasional aja itu jauh-jauh langsung ke Indonesia. Ngapain lagi aku yang ngeluarin yang ke sana-sana. Jadi aku maunya ya benar-benar menyukseskan produk yang ada di Indonesia, Indonesia lokal ke seluruh Indonesia gitu. Ya, kan sekarang lagi pemerintah pusat sudah menggalakkan aku cinta buatan Indonesia. Benar. Nah, nanti kita promosi ini tenang aja. Ya Bun. Nanti kalau ada acara nih, kebetulan kita mau ada acara nasional aja. Nanti sok pendengarnya siapa tahu bisa di situ selipin.
Cuman itu ya Bun, aku bilang lagi kan kalau produk maksudnya kayak orang kayak dari Cina masuk ke Indonesia, dari Amerika masuk ke Indonesia, kayak semacam dari apalagi Jerman, kosmetik yang dari luar masuk ke Indonesia loh. Kenapa aku yang harus dari Indonesia harus keluar? Gitu. Jadi aku fokusin ke ranah Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu Bun. Jadi alhamdulillah karena memang aku ada basicnya makeup artist, dan makeup artist kan udah tersebar ke seluruh Indonesia tuh, ada yang dari Papua, Bali, Jogja, terus udah gitu Kalimantan, bahkan sampai Aceh. Itu aku punya temen atau relasi yang cukup banyak bisa mempromosi gitu. Ya. Iya. Gitu. Nah terus kalau ini Mbak Nita kan sekarang udah jadi pembisnis. Nah kan pembisnis itu harus punya administrasi yang bagus. Maksudnya memanage keuangan itu. Itu suami atau Mbak Nita sendiri? Suami. Suami aku jadiin kepala bagian finance. Oh suami. Kalau manajer finance dengan suami ya insya Allah. Ya Bun. Apalagi kalau Bunda lihat Instagramnya Mbak Anita kan wah. Karena itu juga sesibuk apapun juga tetap kekhususan kita adalah untuk keluarga. Ya, karena kesuksesan kita salah satunya doa dari keluarga. Benar Bunda. Apalagi Mbak Anita kan misalnya udah cantik. Masya Allah. Bagus. Masya Allah. Wah siapa ya orang angka Mbak Anita mau nggak punya anak. Ya, itu tadi ya, Mbak Anita kemana-mana dengan sama suami, sama anak, orang bisa nilai di situ. Iya. Ya harapan Bunda Eva semuanya pengusaha muda, terutama perempuan-perempuan hebat ini bisa membuktikan di rumahnya juga sukses, di luar rumah untuk kebaikan juga sukses. Nah ini ada lagi nih. Ya Bunda. Kan kalau misalkan kita pembisnis ini ada pasang surut, pasang surut usaha ini segala sesuatunya. Ini Mbak Andita kalau lagi surut pasti ada dong ya. Benar. Hasilnya ada produk ini. Nggak mau kolaborasi dengan perusahaan ataupun dengan pemerintah atau bekerja sama dengan organisasi yang ada di bukan hanya di Bandar Lampung saja, di luar Bandar Lampung. Karena kalau udah lihat bisnis Mbak Dita ini harganya terjangkau ya, harganya terjangkau. Benar. Terus awetnya juga bagus. Sudah itu banyaklah yang plus yang udah lihat dari produknya Mbak Anita. Apa nggak ada keinginan untuk masuk ke nasional kayak mall-mall yang besar ini segala macam? Oke. Untuk itu tuh pasti ada Bunda. Pengen banget untuk untuk masuk ke mall-mall besar atau nasional di opening gitu. Cuman kan ini memang ranahnya kosmetik aku kan masih startup ya Bun, jadi masih memulai. Jadi produk aku niatin dulu untuk aku bikin fondasi dulu. Saat ini aku baru cuma lipstick doang kan Bun. Nanti ketika si brand aku sudah mulai besar, kayak aku udah memiliki eyeshadow, sudah memiliki blush on, dan milikin semua kosmetik yang lengkap yang bisa dipasarkan dan gak bikin malu gitulah ya Bun. Ibaratnya kalau lipstick doang kan aku tiba-tiba langsung buka di Grand Indonesia gitu. Kayaknya cuman outletnya cuma isinya lipstick doang. Nah aku bikin fondasi dulu pelan-pelan, dan insya Allah setelah itu semuanya lengkap, aku tertuju udah pada nasional di mall-mall besar Indonesia gitu. Tapi kan ada juga tuh cuma lipstick doang di mall-mall Bunda lihat. Ya ada Bun emang, tapi itu biasanya mereka collaborationnya sama kayak misal perusahaan yang emang udah besar gitu kan. Tapi itu perusahaannya biasa itu dari luar, maksudnya dari internasional gitu. Kayak misalnya Sephora gitu. Sephora kan dari internasional, itu masukin ke barang itu masukin ke sana gitu. Tapi menurut aku punya cara tersendiri Bun. Jadi aku punya kayak punya tujuan sendiri dan cita-cita sendiri untuk brand aku. Untuk kalaupun mau ada di mall besar itu aku harus buka outlet sendiri dulu gitu. Dan ini juga nih Mbak Anita, kan Mbak Anita ini kalau Bunda lihat kebanyakan dari ibu-ibunya juga banyak ya. Banyak Bun. Nah, kenapa enggak sekarang ini brandnya lalu ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, dan asli bukan masuk ke kampus sih ya, istilahnya seminar untuk anak-anak milenial. Seminar untuk anak-anak yang menginjak dewasa lah, sekitar umur 24, 25 gitu. Kenapa tidak?
Sebenarnya gini Bun, ada dua branding, cara dua branding gitu menurut aku ya Bun. Ada branding yang untuk ke ranah yang kata Bunda itu yang kayak ke anak-anak sekolah gitu kan, terus ke ibu-ibu gitu kan, terus udah gitu mungkin ke ibu-ibu PKK juga gitu kan ya Bun. Nah kalau aku ini masih ranahnya masih di tahap bagian online aja Bun. Jadi aku memasarkannya itu benar-benar via online karena aku merasakan belum adanya kesiapan di produk aku tersendiri ini. Kalau misal produk aku sudah siap, sudah lengkap, aku pun enak untuk memasarkan kepada ibu-ibu dan lain. Nah ini insya Allah tahun depan produk aku bertambah Bun. Kemarin kan ada lip cream, ada lip tint. Tahun depan insya Allah aku mau buat blush on sama highlighter gitu loh. Jadi karena aku nggak ada income dari orang, maksudnya ada orang kalau apa sih investor ya, income investor, aku cuman mandiri, jadi mau nggak mau aku harus tertata pelan-pelan gitu. Jadi insya Allah tahun depan itu udah mulai ada produk baru, 2 produk baru. Jadi menurut aku bakalan pencapaian yang Bunda maksud itu akan nggak lama sih gitu. Tapi aku harus kencengin dulu pondasi ini nih Bun gitu. Iya, nah ini buat anak-anak muda nih, bahwa ternyata meniti karir yang tinggi, kita sebagai pebisnis, kita sebagai politisi, kita juga sebagai pekerja di mana saja lah, istilahnya ternyata nggak langsung tunjuk ke atas dari bawah. Biasanya kalau kita dari bawah, insya Allah apapun tantangannya kita bisa lewat. Apalagi kalau didukung dengan keluarga, dengan orang tua, doanya. Benar. Nah ini ada satu lagi nih, Mbak. Ini satunya banyak nih. satu lagi. Kan anak-anak ini kalau misalnya Mbak Andita keluar kota, kan pernah Bunda lagi tuh dengar Mbak Andita keluar kota yang tanpa keluarga. Nah itu suka protes ya? Kalau untuk protes anak-anak alhamdulillah enggak Bun. Karena itu Bun, anak-anak kalau aku kerja, karena kerjaan aku mungkin fleksibel ya. Kayak aku visit store ataupun aku kerja di kantor aku sendiri. Anak-anak tuh selalu aku bawa gitu. Jadi kalau ketika aku memang waktunya keluar kota tanpa anak-anak, mereka udah nggak ngomong kok Mama kerja terus sih, enggak. Jadi mereka udah paham. Jadi bagaimana porsi mereka yang aku ajak, bagaimana porsi yang nggak bisa aku ajak gitu. Jadi mereka udah paham, nggak yang Mama kerja terus gitu, enggak. Alhamdulillah ya karena memang itu Bun. Kayak sekarang nih Bun, sebenarnya anak aku ikut nih gitu, tapi dia lagi muter-muter. Jadi ngerasa loh dia, oh mamanya kerja, aku masih kerja gitu. Kayak aku visit store, ada visit misalnya ada BA yang harus aku visit, anak aku ikut gitu. Walaupun pada waktu dulu si anak aku yang gede, aku giniin juga. Sisi Tisa kan sekarang belum sekolah nih, aku giniin juga. Nanti ketika mereka udah sekolah udah paham, oh iya mama kerja, ya udah gitu. Jadi nggak yang gitu. Tapi pada saat punya waktu luang, aku benar-benar nggak kerja, terus anak aku nggak sekolah, punya libur atau suami aku juga libur Bun, kita punya cara untuk kayak staycation bersama kalau di sini gitu. Kalau misal di luar kota, aku cari hobi-hobi yang mereka pengenin. Kayak misalnya anak aku sukanya dinosaurus, kita cari nih tempat yang banyak dinosaurusnya. Terus kayak satunya lagi senengnya skatingan. Nah aku cari tuh tempat skating tuh di mana Jakarta gitu. Ya sebenarnya kalau kita sebagai istri, ibu ya, itu memang kita harus yang bisa adaptasi dengan keluarga. Benar Bunda. Padi Mbak Anita muda, cantik. Amin, Masya Allah. Masya Allah. Wah, udah nggak ngerti lagi. Pasti banyak yang ngeliatin. Itu suami suka semburu nggak sih? Rahasia nih. Bisik-bisik tetangga nih. Cemburu sih Bunda, tapi akunya aku lebih menjaga. Kayak misalnya teman-teman aku kan sukanya nge-gym. Misalnya contoh ini salah satunya, misalnya teman-teman aku suka gym, suka nongkrong-nongkrong. Nah itu aku hindarin. Kan kalau misalnya gym tuh walaupun nggak semuanya cowok gitu kan, ada beberapa cewek, tetap aja kayak aku ngejaga, udah mendingan aku nggak usah nge-gym gitu. Kayak misalnya nongkrong-nongkrong. Jangan karena kita ya. Iya, semua ke kita gitu. Jadi kita tahu suami aku tuh gimana karakternya dan aku harusnya mengikutin karakternya dia gitu. Jadi apalagi saling jarang loh suami yang kemana pergi ngikut nganterin kita itu luar biasa. Benar, sesibuk apapun juga kalau Bunda lihat kan tuh benar nganter kemana-mana. Ini nganter kok Bun. Nah cuman lagi muter-muter. Makanya triknya itu harus dikasih tahu sama calon pengusaha muda yang ada di Bandar Lampung. Apalagi Bandar Lampung nih ya, penggiat usaha itu hampir kita cek 70% adalah milenial. Iya benar. Nah mereka semua karirnya luar biasa. Mbak Andita kalau misalkan mohon maaf, apalagi yang namanya kita perempuan ya. Iya Bun. Walaupun kita sesibuk apapun antara di rumah, di luar rumah, itu ada sempat nggak sih untuk masak? Mau nanya ini. Aduh Bunda, kalau saya dibilangin di rumah tuh saya adalah Queen of Soto.
Jadi emang aku memang bener-bener nyempetin banget untuk masak pagi-pagi. Jadi pada kan pagi jam 8 pagi sampai jam 10 tuh aku masih batas di dalam rumah. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 10 tuh aku masak sampai aku jam 12 pun aku masih nemenin suami aku makan baru kita ciao pergi gitu. Itu sih dari dulu aku terapin gitu, Bun. Jadi kalau kata orang aku pengen lo di treat kayak queen gitu sama pasangannya. Nah, makanya mungkin dari situ kita juga bisa belajar treat pasangan kalian seperti king, maka kalian akan di treat balik menjadi queen gitu. Memang kalau semuanya kan ada timbal balik. Iya, benar Bunda. Dan juga semua ada sisi kekurangan, ada kelebihan. Dan kita juga walaupun kita bekerja, jangan merasa kita hebat di rumah. Bunda. Tetap kalau di rumah sebagai makmum yang baik. Benar. Kita istri yang baik, ibu yang baik. Karena kunci kesuksesan itu suami kita, keluarga kita ternyata ada pada perempuan. Iya, benar. Nah, dengan kita sebagai manusia yang bersyukur, kita sebagai istri bersyukur, sebagai ibu bersyukur, walaupun memang kerja kita kadang-kadang nggak pernah berhenti, tapi disitulah keberkahan. Benar Bunda, benar. Aku ngerasain itu. Insya Allah. Iya, ngerasain banget. Ada lagi nih Mbak Dita nih. Apa Bunda? Kunci rahasia juga udah kasih tahu. Iya, boleh dong. Kita kan ngobrol berdua nih, kita harus ini biar kasih tahu dulu apa resep-resepnya untuk awal karir kan karir sudah bisnis jelaskan. berarti untuk anak-anak muda ya Bunda. Nah, resepnya apa supaya sudah make up artist? Biasanya kan kalau make up artist ya make up artist aja dong. Iya. Apa kok cita-cita mau punya perusahaan lipstick yang memang lipstick sudah abrek-abrek nih. Nah, di sini Mbak Dita itu usulan Mbak Dita atau masukan atau diajak? Oke. Kalau aku tuh berjalan aja sih Bun, seperti air ngalir. Aku juga nggak tahu aku bakal bisa punya salon, aku juga nggak tahu bakal punya kosmetik. Tapi yang aku tahu aku pasti pengen punya sesuatu hal yang baru di hidup aku gitu. Kayak misalnya suatu hal itu tuh ya dari mulai aku jadi makeup artist itu aku usahanya hasil usaha dari makeup artist itu aku tabung, terus tiba-tiba aku juga langsung bikin dari hasilnya itu langsung ke salon, terus habis dari salon aku juga usahanya itu aku tabung langsung ke bagian lipstick. Itu tuh emang bener-bener kayak ngalir aja gitu. Dan aku nggak bisa kayak gini tuh jujur Pun kalau nggak karena suami aku nggak bisa, karena aku orangnya masalah uang tuh termasuk boros Bun. Jadi ada yang kayak buat dia yang memanage keuangan. Mungkin orang-orang pada ngomong enak banget ya suaminya megang duit dia yang kerja gitu. Kalau aku nggak masalah karena emang pada posisinya sampai sekarang pun usaha aku pun berkembang, aku punya usaha ya karena dia gitu. Maksudnya dia yang berani nabung dan bukan karena kayak ini uangnya nanti dipakai lah buat apa-apa macam-macam, enggak. Tapi udah kebukti sampai saat ini alhamdulillah Bun, kayak aku pun tahu kayak rekening keluar masuk tuh aku pun tahu. Jadi ya untuk sampai saat ini pun aku juga disupport sama dia dan ini kemauan aku juga gitu. Ya kan ada kuncinya. Keberhasilan perempuan ya. Yep. Ada laki-laki yang hebat. Benar. Ada laki-laki hebat, ada perempuan yang hebat. Benar. Yang artinya itu loh. Kalau Bunda lihat ya, kayak Mbak Anita tadi udah banyak cerita. Ya Bunda aja pengalaman sendiri juga ya. Ternyata timbal balik dari kita memang saling percaya itu adalah kunci utama. Benar Bun. Dan kita jangan merasa hebat kalau memang kita sudah di atas. Benar Bunda, itu benar. Insya Allah tidak ada lagi yang ada. Iya benar kok. Masih pakai daster kok di rumah Bun. Bunda juga hebat di rumah pakai daster. Iya. Kita kalau di rumah pakai daster rumah tamu karena ya itu tadi. Kalau di rumah khusus. Sama Bun. Kan, Bunda kan banyak kerjaan. Iya benar. Alhamdulillah tapi Pak Herman, anak-anak ya maklum lah. Iya, benar Bunda, paham kok. Mungkin di sini Mbak Dita harus jelaskan juga kepada teman-teman yang ada di luar sana bahwa kita perempuan hebat itu bukan karena kita karirnya hebat. Kuncinya adalah di rumah. Benar. Kalau di rumah hebat, insya Allah kita di luar hebat, tapi dengan positifnya. Semua sih ada kemauan ya. Benar. Yang penting ada kemauan. Bisa kita kerjakan. Ya kemauan itu mau nggak mau aku bilang mau kan duit gitu. Dan bukan semua, dan juga pekerjaan itu tidak semua karena modal. Iya benar Bun. Bisa kita punya tenaganya, teman kita punya usaha apa, semuanya. Kalau kita guyup ya itu tadi kayak ininya Bunda itu, anak Bunda itu ada tuh. Kafenya banyak, makan itu tadi. Dia nggak punya duit, dia punya tenaga. Ini punya itu tadi. Kalau kolaborasi, insya Allah. Yang penting adalah kalau di sini Bunda lihat dari Mbak Dita, yaitu keterbukaan, kemauan, ya bersama silaturahim kemana saja. Ya, insya Allah. Lagi Mbak Dita, udah cantik. Masya Allah Bunda. Nggak ngelarin politik. Aku takut Bun.
Harus coba dong. Dicari loh politik. Udah cantik. Wah. Iya coba biar pergaulannya lebih twing. Yang penting ingat namanya politik juga kan insya Allah. Tapi untuk pergaulan kita harus. Ya, karena bukan harus ya. Ya silakan saja. Tapi setidaknya kita di dunia bisnis kita sudah, di dunia entertain kita sudah. Nah kalau kita maju ke dunia politik itu banyak cerita-cerita yang ini. Nah, izin dulu sama suami tapi Bunda bantuin. Iya. Iya Bun. Apalagi kalau Bunda lihat Mbak Anita kan orangnya pekerja dan maunya luar biasa. Nah ini kuncinya hebat itu ya ini tadi. Karena semua ada orang banyak, bukan orang ini ya, ada dia mau kerja tapi nggak mau untuk kemana-mana karena ada fasilitas sudah ada. Tapi kalau Bunda lihat Anita, alhamdulillah dari bawah sekali untuk merintis supaya bisnisnya maju. Nah coba di dunia politik, siapa tahu dunia politik bisa mengembangkan usahanya. Boleh. Tapi dunia politik itu tadi harus tahan banting kayak Bunda Eva. Nah lagi nih. Benar. Rahasia lagi nih. Apa Bun? Suami suka ngambek nggak? Ngambeknya gimana dulu nih Bun? Ya kalau ditinggal lama pernah nggak? Oh pasti sama suami. Sama suami. Iya. Belum pernah sih Bun kalau aku ninggalin lama gitu. Bener sih. Kalau yang namanya kita usaha kita sendiri, memang kita bisa semua atur keperluan atau kegiatan kita ya, terutama keluar kota. Benar. Tapi kalau di pemerintah kan nggak bisa. Iya. Nah ini kadang-kadang ya buat ini juga buat semuanya ya. Mudah-mudahan istri atau perempuan-perempuan hebat bisa mengatur sebaik-baiknya, terutama untuk orang-orang terdekat. Siap Bun. Gitu. Bunda sih masih pengen banyak lagi sih. Nanya pengen ya tahu lebih lanjut karena Mbak Tita ini muda, cantik, usahanya bagus. Amin, Masya Allah. Keluarga besar mendukung. Nah, ini rezekinya di sebarluaskan. Nah mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Ya, Bun. Dan nanti kita cerita lain. Siap, Bun. Bisa kita kolaborasi. Siap. Ya buat teman-teman yang ada di mana saja. Ya buat teman-teman yang ada di mana saja, di rumah, lagi nonton YouTube, lagi makan bakso, jangan lupa bagi-bagi. Jangan lupa lihat terus YouTube-nya Bunda Eva, Prokesnya Bunda Eva. Kali ini Bunda Eva bersama Mbak Anita, take over dan juga pebisnis yang ada di Bandar Lampung. Dan lain kali kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu yang lebih asik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.